Sebutan tongkonan berasal dari istilah tongkon yang berarti duduk. Dahulu, rumah ini merupakan pusat pemerintahan, kekuasaan adat dan perkembangan kehidupan sosial budaya masyarakat Tanah Toraja. Rumah ini tidak bisa dimiliki oleh perseorangan, melainkan dimiliki secara turun-temurun oleh keluarga atau marga suku Tanah Toraja. Dengan sifatnya yang demikian, tongkonan mempunyai beberapa fungsi, antara lain pusat budaya, pusat pembinaan keluarga, pembinaan peraturan keluarga dan kegotong royongan, pusat dinamisator, motivator, dan stabilisator sosial. Oleh karena tongkonan mempunyai kewajiban sosial dan budaya yang juga bertingkat-tingkat di masyarakat, maka dikenal beberapa jenis tongkonan, antara lain yaitu tongkonan layuk atau tongkonan pesio aluk, yaitu tongkonan tempat menciptakan dan menyusun aturan-aturan sosial keagamaan. Tongkonan pekaindoran atau pekamberan atau tongkonan keparengesan, yaitu tongkonan yang satu ini berfungsi sebagai tempat pengurus atau pengatur pemerintahan adat berdasarkan aturan dari tongkonan pesio aluk. Tongkonan batu ariri yang berfungsi sebagai tongkonan penunjang. Tongkonan ini yang mengatur dan berperan dalam membina persatuan keluarga serta membina warisan tongkonan. Tongkonan merupakan peninggalan yang harus dan selalu dilestarikan. Hampir seluruh tongkonan di Tanah Toraja sangat menarik untuk dikunjungi, sehingga bisa mengetahui sejauh mana adat istiadat masyarakat Toraja, serta banyak sudah tongkonan yang menjadi objek wisata. Tongkonan Marimbuna. Tongkonan tersebut terletak di Kelurahan Tikala, sekitar 6 km arah utara Rantepao. Marimbuna merupakan nama dari orang pertama yang datang di daerah ini. Mempunyai daya tarik berupa peninggalan-peninggalan Marimbuna, yaitu rumah sekaligus tempat mandi yang letaknya berada di atas karang, liang batu yang proses pembuatannya dipahat dengan menggunakan kayu, serta ada juga kuburan Marimbuna yang diukir berbentuk perahu dan kerbau berdiri. Di sini kita juga dapat menjumpai jasad Marimbuna yang tinggal tulangnya saja, namun rambutnya tetap menempel di dahinya. Benteng Batu. Benteng Batu adalah nama perkampungan asli orang Barupu. Perkampungan ini terletak di Kecamatan Rindingalo dengan jarak kurang lebih 50 km arah utara Rantepao. Di daerah ini, seluruh wilayahnya dikelilingi oleh tebing, sehingga otomatis keberadaannya terisolir dari dunia luar. Untuk dapat masuk ke daerah tersebut, hanya bisa melewati satu jalan, yakni sebuah lorong batu yang memiliki daya tarik tersendiri. Tebing-tebing yang mengelilingi daerah ini masing-masing diberi nama, antara lain Tebing Batu, Kafu Angin, dan Benteng Saji. Selain pernah dipakai untuk benteng pertahanan melawan Belanda, di tebing-tebing tersebut terdapat kuburan dalam bentuk liang pahat maupun gua alam yang ada jasadnya. Pada setiap tahunnya diadakan prosesi ritual penggantian pakaian jenazah yang disebut dengan Toma Nene. Tongkonan Bate Banbalu. Tongkonan Bate Banbalu terletak di Kecamatan Sadan Balusu
dengan jarak tempuh sekitar 2,5 km arah timur Palopo. Didirikan sekitar abad 10 Masehi dan merupakan tongkonan tertua di daerah tersebut. Didirikan oleh seorang yang bernama Tandi Tonda yang merupakan nenek moyang penduduk di sana. Mitos yang ada menyebutkan bahwa Tandi Tonda adalah orang yang kaya akan kerbau dan gemar minum susu kerbau. Sehingga suatu saat susu-susu kerbaunya hilang dicuri orang. Yang ternyata kelak si pencuri itu menjadi istrinya. Sebelum menikah dengan perempuan yang bernama Manurun di Batara tersebut, mereka membuat kesepakatan bahwa Tandi Tonda tidak boleh memukul istrinya. Namun, suatu saat janji itu dilanggarnya. Istrinya yang sebenarnya dewa itu akhirnya meninggalkannya menuju langit. Jalan lewat pelangi dengan meninggalkan rumah tongkonannya dan juga tenun yang belum selesai. Tongkonan Siguntu. Tongkonan Siguntu terletak di Desa Kadundung, Desa Nonongan, Kecamatan Sanggalangi, dengan jarak sekitar 5 km dari kota Rantepao. Tongkonan yang unik ini dibangun oleh Pong Tandi Tulaan. Keberadaannya yang di atas sebuah bukit menyajikan pemandangan alam yang indah mempesona. Dengan dikelilingi hamparan sawah pada bagian timur serta tebing-tebing Bukit Buntu Tabang, dengan keberadaan seperti ini membuat tongkonan nampak megah serasi bersatu dengan alam sekitarnya. Tongkonan Lingkasaile Beloraya. Tongkonan Lingkasaile adalah tongkonan yang pertama kali di daerah ini. Dibangun di kawasan Desa Balusu, 15 km dari Rantepao. Pendirinya bernama Takebuku, keturunan Pulau Padang dan Puang Gading. Tongkonan yang sudah ditumbuhi tanaman paku di atapnya ini masih menyimpan perabot rumah tangga tempo dulu. Selain itu, tongkonan ini punya daya pikat khusus, yaitu dipercaya bila kita lewat pasti ingin menolehnya kembali. Oleh karena itulah, tongkonan ini disebut dengan Lingkaise Beloraya. Lingka sendiri berarti langka, sedangkan Beloraya berarti menoleh kembali. Takebuku memiliki atau menyandang gelar Puang Takebuku. Beliau hidup kurang lebih pada abad ke-10. Selain tongkonan Lingkasaile yang dibangun, ia juga membuat kuburan bagi keluarganya yang disebut Liang Sanda Madao dan Rante Tendan yang digunakan tempat upacara pemakaman. Tongkonan Rantewai. Tongkonan Rantewai atau tongkonan Rantewai ini dibangun oleh sepasang suami istri bernama Towelai Langikna dan Tasik Rante Manurun. Didirikan sekitar abad 17. Tongkonan ini memiliki simbol kepemimpinan, yakni tergambar pada patung kayu yang berbentuk kepala naga, sebanyak 8 buah. Pada tahun 1917, seluruh peninggalan mengenai bukti perjuangan dalam mempertahankan tanah air bisa kita dapatkan di rumah adat Tongkonan Kolo-Kolo ini. Tongkonan Penanian, suatu nama yang manis. Oleh karena penanian dalam bahasa Toraja berarti sesuatu yang bermanfaat bagi semua orang untuk dibaca dan dinyanyikan.
Tongkonan ini terletak sekitar 14 km arah timur kota Rantepao. Tongkonan Penanian mempunyai daya tarik keindahan tersendiri. Dengan menyajikan pemandangan serta tata letak deretan lumbung padi atau alang sura yang berjajar rapi dan antik. Lumbung-lumbung padi ini dibangun oleh Kepala Distrik Nanggala bernama Siambe Salurapa yang juga sebelumnya sebagai pemangku adat dalam daerah Nanggala dan sekitarnya. Tongkonan Layuk Patan. Tongkonan Layuk Patan terletak di Desa Ulusala, sekitar 18 km dari kota Makale. Di bawah kepemimpinan Mak Dika, pemimpin tertinggi desa ini, para generasi maupun leluhur desa senantiasa melaksanakan upacara adat Rambutuka atau Mak Buah di tongkonan tersebut. Selain itu, Tongkonan Layuk Patan juga berfungsi sebagai tempat musyawarah, aluk atau adat, yang lebih dikenal dengan istilah Tondok Panglisan Aluk. Tempat pemerintahan juga sebagai tempat pengadilan adat. Tongkonan Layuk Patan didirikan oleh Kala pada kira-kira abad 14. Beragam peninggalan sejarah yang dapat disaksikan di sini. Selain tahu-tahu berjumlah 130 buah, tempat-tempat upacara adat rantai, monumen batu menhir, juga barang pusaka lainnya seperti mawa, keris dan tombak. Desa ini juga dilengkapi dengan sebuah benteng yang kokoh, belum pernah terkalahkan oleh musuh pada zaman dulu kala, yaitu Benteng Boronan. Perumahan adat Palawa. Dahulu kala, ada seorang lelaki dari Gunung Sesan bernama Tomadao berpetualang. Dalam petualangannya, ia bertemu dengan seorang gadis dari Gunung Tebembeng bernama Talok Mangka Kalena. Mereka kemudian menikah dan bermukim di sebelah timur Desa Palawa, dan sekarang ini bernama Kulambu. Dari perkawinan ini lahir seorang anak laki-laki bernama Datuk Muane yang kemudian menikahi seorang wanita bernama Lai Rangri. Kemudian mereka beranak pinak dan mendirikan sebuah kampung yang sekaligus berfungsi sebagai benteng pertahanan. Ada sebuah tradisi di saat peperangan terjadi antara kampung atau musuh, jika ada lawan yang menyerang dan bisa dikalahkan atau dibunuh, maka darahnya diminum dan dagingnya dicincang. Tradisi ini disebut Palawak. Pada pertengahan abad 11, berdasarkan musyawarah adat disepakati mengganti nama Pak Lawak menjadi Palawa sebagai suatu kompleks perumahan adat. Dan bukan lagi daging manusia yang dimakan, tetapi diganti dengan ayam dan disebut Palawa Manuk. Keturunan Datu Muane secara berturut-turut membangun tongkonan di Palawa. Sekarang ini terdapat 11 buah tongkonan atau rumah adat yang urutannya sebagai berikut. Dihitung mulai dari arah sebelah barat. Tongkonan Salasa dibangun oleh Salasa. Tongkonan Buntu dibangun oleh Nek Tatan. Tongkonan Nek Niro dibangun oleh Patangke dan Sampai Bungin. Tongkonan Nek Dane dibangun oleh Nek Matasik. Tongkonan Nek Sapea dibangun oleh Nek Sepea. Tongkonan Katile dibangun oleh Nek Pipe. Tongkonan Nek Male dibangun oleh Nek Male.
Tongkonan Sasana Budaya dibangun oleh Nek Male. Tongkonan Bamba II dibangun oleh Patampang. Tongkonan Nek Babu dibangun oleh Nek Babu. Tongkonan Bamba I dibangun oleh Nek Tapare. Tongkonan Palawa juga memiliki rantai yang disebut rantai Pak Danunan dan liang tua atau kuburan batu di Tero Allo dan Komandi. Selain tongkonan juga dibangun lumbung atau alang sura tempat penyimpanan padi. Tongkonan Unnoni. Unnoni artinya berbunyi dan bergabung ke seluruh penjuru. Nama ini membawa nama harum bagi keturunan leluhur dari Tongkonan Unnoni. Sebab beberapa turunan dari tongkonan ini menjadi kepala distrik yang sekaligus dilantik sebagai puang golongan bangsawan tertinggi di wilayah Sa dan Balisu, desa paling utara Tanah Toraja. Puang sekaligus sebagai Tok Parenge, yakni sebagai pemimpin adat dan pemimpin rakyat. Turunan yang berasal dari Tongkonan Unnoni antara lain Nek Tongongan, Puang Nek Menteng, Puang Bulo, Puang Pong Siteme, Puang Pong Laba, Puang Nek Matandung, dan terakhir Puang Duk Mabulo. Tongkonan Unnoni melahirkan atau erat hubungannya dengan Tongkonan Belok Sakdan, Tongkonan Rea, Tongkonan Buntu Lobo, dan Tongkonan Pambalan. Generasi Tongkonan Unnoni merupakan generasi yang pandai menenun. Istri para pemimpin dari masing-masing tongkonan inilah yang memiliki keterampilan menenun secara tradisional tenun ukir. Cara menenun ini oleh istri pemimpin diajarkan pada rakyatnya hingga sekarang dan dapat dilestarikan. Proses menenun tenun paruki inilah yang dipertontonkan di Tongkonan Unnoni. Mulai dari cara merendam benang sampai bisa jadi selembar kain tenun yang terukir cantik dan indah dalam ukuran motif Toraja melalui 9 tahapan. Tongkonan Layukna Galuga II dan pertenunan asli Sang Kombang. Tongkonan Layukna Galuga II merupakan salah satu tongkonan yang dijadikan pengadilan. Selain digunakan untuk pengadilan terhadap pelanggaran adat yang menjadi tanggung jawab Tok Parenge, juga merupakan pusat musyawarah para pemimpin keluarga dari Tongkonan Galuga II untuk menentukan suatu rencana. Terletak sekitar 12 km arah utara dari rantai Pao, Tongkonan Layukna Puang Galuga II ini dibangun pada tahun 1189 oleh kedua putra Galuga. Dari kedua putrinya ini masing-masing membangun tongkonan, yaitu Tongkonan Papabannu dari putra pertama dan Banau Sura dari putra keduanya. Tongkonan Layukna Galuga selain tongkonan keluarga Galuga II juga merupakan pusat pertenunan dengan berbagai motif sesuai dengan kebutuhan adat dan ciri khas budaya Toraja. Macam-macam motif tenunan adalah tenunan pamiring khusus untuk sarung perempuan, tenunan sapa khusus untuk celana laki-laki, tenunan paramba khusus untuk selimut, tenunan paruki khusus taplak meja dan dekorasi atau hiasan dinding, tenunan lando khusus tombi untuk pesta rambu solo atau sapu randanan, Tobarakna Sakdan dan pertenunan asli Toraja. Sakdan artinya air atau batang air,
Tok Barana artinya tempat beringin atau pohon beringin. Tok Barana merupakan tempat pengampunan masyarakat Sa'dan dahulu kala apabila masyarakat menghadapi sesuatu kesulitan. Lokasi Tok Barana pada mulanya dibentuk oleh nenek moyang keluarga Tok Barana yang bernama Langi Parakpak. Pada lokasi ini dijadikan perkampungan Tongkonan Tok. Kemudian, tongkonan ini mengalami renovasi atau dibaharui oleh leluhur Tok Barana bernama Puang Pong Labah. Kira-kira 2 abad yang lalu, dan kemudian mengalami renovasi lagi oleh keluarga Puang Pong Padati pada tahun 1959. Lokasi dan rumah tongkonan yang diwariskan secara turun-temurun kepada generasinya ini selain sebagai tongkonan, juga sebagai pusat pertenunan asli Toraja. Para wanita di sini memiliki keterampilan menenun, karena sejak kecil telah diajarkan oleh orang tuanya. Bahan baku dari bahan tenunan asli di Sa'dan adalah benang kapas yang dipintal kemudian ditenun. Seiring dengan perkembangan zaman, saat ini tenun Sa'dan sudah mulai menciptakan bermacam-macam motif tenun. Perumahan adat Balik Salualo Sanggala. Balik Salualo, objek yang juga tidak ketinggalan memiliki beberapa keunggulan atau keunikan tersendiri. Buburan sebagai tempat persembahan masyarakat Toraja yang masih memeluk agama Aluk Todolo atau Ancestor Belief. Di lokasi ini untuk memohon hujan pada saat musim kemarau dengan melakukan persembahan pemotongan hewan.